Baik, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana respon kita menghadapi akan kondisi-kondisi yang sulit dan juga mengancam akan jiwa kita. Memang terkadang menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita minta perlindungan daripada Tuhan, dan juga kita minta jalan keluar atau kita bisa terhindar daripada masalah tersebut. Itu adalah hal yang baik, tetapi ada pula hal yang baik yang mungkin perlu kita tahu dan kita juga mau mengikutinya, adalah bisa jadi kita tunduk pada kondisi yang sulit maupun kondisi yang mengancam akan jiwa kita. Kenapa kita harus tunduk? Karena bisa jadi itu bagian daripada rancangan Allah dalam hidup kita. Saya berikan satu contoh dalam diri daripada Rasul Paulus. Ada saatnya pada waktu dia diburu oleh orang-orang Yahudi di Damsyik, dia melarikan diri, tetapi ada saatnya pada waktu Nabi Agabus datang kepada dirinya, mengambil ikat pinggangnya dan mengatakan bahwa orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Maka semua murid menangis meminta dia tidak pergi ke Yerusalem, tetapi apa yang Paulus katakan kepada mereka, "Aku bersedia bukan hanya diikat, tetapi mati untuk Kristus." Jadi Paulus orang yang sangat memahami akan kehendak Tuhan dalam dirinya. Dia tahu ada saatnya dia menghindar, tapi dia tahu ada saatnya dia tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Dan walaupun dalam kondisi terikat, dalam konteks ini dia berada di penjara, tapi Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Beberapa surat dia tulis daripada penjara, bahkan dalam konteks daripada Filipi, dia pun bisa memberitakan Injil kepada pegawai-pegawai penjara yang berada di Filipi. Dan ini memberikan sesuatu contoh teladan yang sangat berarti bagi kita, bahwa bukan hanya dalam kondisi tidak terikat kita semangat memberitakan firman Tuhan, tapi dalam kondisi terikat pun, kondisi yang sulit pun, Paulus memberikan satu contoh bagi kita bahwa dia terus memberitakan akan firman Tuhan dengan penuh semangat. Maka Bapak Ibu, ada saatnya kita bisa menghindar, tetapi ada saatnya kita juga mau tunduk kepada Tuhan karena itu rancangan Tuhan bagi kita. Dan ini juga yang terjadi dalam diri daripada Yesus Kristus. Walaupun dia menghadapi akan satu kondisi salib yang begitu berat, bahkan dia datang kepada Bapanya untuk berdoa agar cawan itu lalu daripadanya, tetapi dia mau tunduk kepada semua rancangan Tuhan. Karena jelas itu yang terbaik buat manusia. Karena dia disalib, maka adanya pengampunan dosa dalam hidup daripada manusia. Maka kalau kita melihat daripada hal ini, sekali lagi, ada saat-saatnya kita bisa menghindar dari kondisi sulit, bahkan mengancam jiwa kita. Tetapi ada saatnya kita mau tunduk kalau itu memang rancangan Tuhan dalam diri kita. Karena itu yang terbaik bagi diri kita, dan bisa jadi Tuhan pakai hidup kita menjadi sesuatu pun yang berarti bagi orang lain, walaupun mungkin apa yang kita alami adalah hal yang mungkin juga mengancam akan jiwa kita. Nah, selain daripada itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada saat-saatnya juga perintah Tuhan itu sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal dalam diri kita. Tetapi kalaupun tidak masuk akal, itu bagian daripada perintah Tuhan, maka tugas kita adalah mentaati akan apa yang Tuhan mau, walaupun sepertinya tidak masuk akal dalam diri kita. Saya berikan contoh juga, Tuhan katakan kepada Yusuf yang pada saat itu merupakan calon suami daripada Maria. Tuhan katakan kepada dia, "Ambillah Maria sebagai istrimu, sebab apa yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus." Saya sangat yakin pada saat itu hal ini sangat sulit dipahami oleh Yusuf, karena bagaimana mungkin orang itu hamil dari Roh Kudus. Belum ada pengalaman seperti itu, dan dia pun juga sulit untuk memahami dengan baik. Tetapi satu tindakan yang luar biasa, dia mau tunduk dan dia mau mengambil Maria, menjadi istrinya. Maka saya pikir banyak hal yang terkadang tidak logis dalam diri kita. Ada orang tua atau keluarga yang mungkin sangat sulit dalam kehidupannya, bahkan mungkin makan pun sulit, tetapi mereka mau setia memberikan perpuluhan, bahkan persembahan kepada Tuhan. Mungkin ini hal yang sangat sulit bagi orang lain. Kenapa?
seperti itu tapi tetap memberikan persembahan. Padahal hidup saja susah dan Tuhan tahu, tapi kenapa berikan persembahan? Karena mereka mau tunduk, mereka mau taat kepada Tuhan, karena mereka sadar walaupun mereka menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, tetapi pada waktu mereka taat, mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan akan selalu menyertai dan memeliharakan hidup mereka. Maka saya pikir ini adalah hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan, tetapi ini adalah hal yang sangat baik kepada kita, di mana kita mau tunduk kepada Tuhan pada hal-hal yang sulit dan mengancam jiwa kita, dan juga kita mau mentaati Tuhan dalam hal-hal yang tidak masuk akal. Kita tidak diskusi, kita tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi karena itu perintah daripada Tuhan, mau kita mau tunduk kepada perintah Tuhan itu. Maka ini saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Terima kasih dan shalom.